Halo teman-teman ATL Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki serta yang memiliki hajat untuk lulus P3K semoga lulus. Nah, kali ini kita untuk mempermudah, lalu saya bagi lagi prediksi-prediksi soal untuk calon-calon yang mau lulus P3K tahun 2023-2024. Saya doakan semoga teman-teman lulus. Nah, saya bagi menjadi jabatan fungsional PLK, ini mengingatkan kembali, kemudian malaria, nematoda usus, plebotomi dan hematologi COVID-19 TB Varu. Nah, saya sisipkan satu persatu soal-soal ini untuk mempermudah dan mengingat-ingat sehingga lebih lancar nanti kalau ada soal ini keluar pada saat dilakukan ujian. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1, jabatan fungsional Perantara-Labkes. Jabatan fungsional analis kesehatan yang dulu ya sekarang TLM menjadi ATLM, ATLM menjadi TTLM. Yang bekerja di laboratorium kesehatan diatur dalam titik-titik. Yang A, Permenpan nomor 8 Empan 3 2006, Kepmenkes 370 tahun 2007, kemudian Permenkes nomor 42 tahun 2015. Kemenaker nomor 170 tahun 2018, kemudian Kemenkes 129 Menkes SK 2 garis miring 2008. Nah, untuk opsi ini teman-teman jangan memilih Kemenkes atau Permenkes. Karena ini terkait dengan pegawai negeri sivil atau mungkin saat ini ditambah dengan P3K khusus ya. Jadi ini adalah Permenpan ya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Karena analis kesehatan dalam PNS atau P3K dianggap sebagai ASN. Nah, lalu diubah kan Permenpan ini menjadi Permenpan RB sebenarnya nama-namanya, tapi itu tetap Permenpan. Dan ini tahun 2006 sebenarnya jadul. Jadi harusnya dilakukan revisi agar Permenpannya lebih sempurna dan lebih spesifik membahas tenaga-tenaga apa saja yang boleh menduduki jabatan fungsional Peranata Laboratorium Kesehatan. Jadi ini membahas mengenai jabatan dalam Peranata Laboratorium Kesehatan. Nanti ada 2, yang ahli dan terampil. Oke, kita pindah ke soal nomor 2, masih di jabatan fungsional PLK, Peranata Laboratorium Kesehatan. Apabila PPK ya kan dalam ASN, ini bisa saja dia sebagai PNS nanti setara ya, diangkat dalam golongan 2C pada saat pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional Perantara Laboratorium Kesehatan, maka jabatan yang didapatkan adalah titik-titik. Jadi harus teman-teman juga tahu bagi yang diangkat dalam jabatan ini. PLK pelaksana pemula, PLK pelaksana, PLK pelaksana lanjutan, PLK penyelia, PLK pertama. Nah, untuk jawabannya ini adalah PLK pelaksana. Mengapa PLK pelaksana? Nah, jadi teman-teman ini saya berikan rinciannya sebagai berikut. Ya, pertama PLK pelaksana pemula ini adalah untuk pangkatnya 2A setara. Ijazahnya semak. Dahulu pengangkatan berdasarkan ijazah semak. Lalu ijazah semak tidak ada lagi karena pendidikan minimal untuk tenaga kesehatan adalah diploma 3. Sehingga untuk diploma 3 dia menduduki jabatan di PLK pelaksana 2C ya. D3 analis kesehatan, D3 teknologi laboratorium medis. Nah, sementara nanti apabila dia sudah mungkin karirnya menanjak, lalu dia nanti akan naik pangkat menjadi PLK lanjutan 3A ya. Sementara naik lagi menjadi PLK 3
Nah, kenaikan pangkatnya ini dari 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. 3D habis, tidak ada lagi dia untuk naik pangkat. Nah, sementara dia dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Sementara yang E ini bukan milik D3, analis kesehatan atau TLM untuk jabatan fungsionalnya. Ini jabatan fungsional ini milik diploma 4 atau S1 ke atas. Nah, untuk jelasnya ini kira-kira jabatan fungsional PLK ahli ya. Nah, PLK ahli ini untuk ijazahnya di atas diploma 3. Apabila PPPK atau PNS dalam ASN ijazahnya D4 analis kesehatan atau TLM atau S1 TLM atau setara pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional perantara laboratorium kesehatan, maka dia pertama kali diangkat adalah dalam pangkat 3A, Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama PLK. Ini bila ijazahnya di atas diploma 3. Yang kedua, kemudian dia jabatan fungsional jenjang kedua, dia adalah PLK muda dengan pangkat 3C. Dia naik pangkat nanti ya dari 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. Sementara pangkat selanjutnya karirnya yaitu yang paling tertinggi untuk jabatan fungsional adalah PLK Madya 4A dari 3C, 3D, 4A. Nanti lanjut ke 4B, 4C. Kalau sudah 4C berarti sudah tutup, tidak bisa lagi naik pangkat. Nah, ini sebagai catatan ya untuk mungkin teman-teman sebagai pengetahuan. Belum ada PLK utama, sebagaimana PLK utama ini dimiliki oleh dokter, dokter gigi, apoteker, misalnya contohnya ya, karena ijazah mereka tinggi. Nah, di analis kesehatan itu belum ada pendidikan profesi, sementara yang lain-lain sudah ada pendidikan profesi. Kemudian S2 ini sebenarnya loncat, harusnya profesi dulu baru loncat. S2 TLM yang ada. Kemudian S3 lalu spesialis, tidak ada juga spesialis TLM, spesialis 1, spesialis 2 sebagaimana dokter dan perawat. Jadi ini perlu revisi Permenpan RB ya, mungkin di kemudian hari. Nah, kita pindah ke selanjutnya yaitu malaria. Malaria yang menyebabkan kematian pada pasien mungkin saja terjadi black water fever, demam air hitam ya. Salah satu kasus terbanyak, kemudian dia disebut dengan malaria otak, disebut malaria tertiana maligna, disebabkan oleh titik-titik. Nah, ini teman-teman harus memilih plasmodium yang mana yang kira-kira penyebab terjadi malaria black water fever. Apakah plasmodium falciparum, plasmodium pipa, plasmodium malariae, kemudian plasmodium ovale, atau plasmodium knowlesi. Dari 5 opsi ini teman-teman wajib dan harus memilih plasmodium yang pertama, yaitu plasmodium falciparum. Karena plasmodium falciparum ini secara teknis dia adalah plasmodium yang menyebabkan terjadinya kematian paling terbanyak dibandingkan yang lain. Dan dia mendapatkan gelar black water fever atau malaria otak bisa juga, atau malaria tertiana maligna. Nah, kemudian untuk jelasnya mungkin kita lihat satu persatu saya jelaskan mengenai ini, yaitu plasmodium falciparum itu malaria tropika ya, jadi tropis di wilayah tropis. Jadi ini terkenal dengan namanya malaria tropika. Sementara plasmodium pipak itu adalah malaria tertiana benigna. Jadi maligna ini ganas, benigna ini jinak. Nah, untuk pipak. Sementara malaria ini adalah malaria kuartana. Jadi tertiana kuartana itu per berapa hari dia melakukan proses
siklusnya. Quartana, tertiana 3, quartana 4. Sementara malaria ovale itu adalah tetap sama dengan ovale, kemudian Plasmodium knowlesi ini malaria primates atau primata. Ini yang menyerang pada sejenis kayak kera-keraan ya, yang mana bisa mungkin menjangkit atau menular ke manusia juga, menginfeksi manusia walaupun jarang terjadi. Nah, terkait dengan Plasmodium falciparum, karena dia ini menyebabkan kematian yang banyak. Hal ini karena serangannya serentak dalam bentuk ring, sehingga dapat menyebabkan kematian. Itu yang mungkin kira-kira secara analisisnya, stadiumnya dominan dan total di ring ya, di awal-awal serangan. Pada saat teman-teman membuat sediaan darah tepi ya. Sediaan darah tepi ini mungkin hanya 2 stadium yang ditemukan. Bentuk ring tropozoid muda, gambarannya ini disebut orang-orang dahulu sebagai star in the sky, langit penuh bintang. Karena mirip-mirip seperti lapang pandang mikroskop itu mirip dengan langit penuh bintang. Sementara gametosit bentuknya seperti pisang, ada yang mau mulat, ada yang mungkin agak meruncing. Itu mungkin ada 2 nanti ya. Ada yang makro, ada yang mikrogamet. Kita pindah ke selanjutnya nematoda usus soal nomor 4. Seorang anak SDN sering bermain di tanah sehingga terinfeksi cacing. Nah, berikut ini yang bukan cacing nematoda usus yang menginfeksi pada usus manusia adalah kecuali titik-titik. Ini berguna sekali soal ini teman-teman kalau teman-teman mungkin pengelola kegiatan luar dari pekerjaan di puskesmas. Yang A. Ascaris lumbricoides, yang B. Necator americanus, lalu Trichuris triciura, Phaseolopsis busci, dan Enterobius vermicularis. Nah, ini mengingat-ingat kembali teman-teman mengenai cacing-cacing nematoda. Nematoda terbagi 2 ya, ada yang usus, ada yang darah. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu nematoda usus. Siapa-siapa saja anggotanya, mana yang bukan. Nah, yang bukan di sini adalah Phaseolopsis busci. Phaseolopsis itu anggota dari trematoda. Nah, kita jelaskan satu persatu di sini ya teman-teman, kita uraikan. Ascaris lumbricoides ini nematoda usus, disebut dengan cacing gelang karena dia ini termasuk yang besar dan membulat dan memanjang sehingga seperti gelang. Yang kedua, Necator americanus ini disebut dengan cacing tambang. Dia bersama dengan Ankylostoma duodenale. Sementara Trichuris triciura itu dia seperti cambuk karena ada bagian yang besar dan bagian yang kecil dari tubuhnya. Yang kecil itu di bagian anterior, itu bagian kepalanya, sebagian bagian yang besarnya adalah di bagian posterior, bagian ekornya. Jadi kurang lebih 2/3 bagian ya, jadi maka seperti cambuk. Kemudian yang D, Phaseolopsis busci ini trematoda. Biasa disebut dengan cacingnya daun. Karena kalau saat cacingnya itu dibentangkan, mirip seperti daun ya, daun nangka. Ukuran cacingnya seperti jempol tangan orang dewasa atau telunjuk. Sementara Enterobius vermicularis ini disebut dengan cacing keremi. Jadi cacingnya ini khas sekali dan berbeda dari cacing yang lain. Dia bermigrasi cacing betinanya nanti pada perineum malam hari di anus, menimbulkan rasa gatal lalu digaruk. Nah, untuk gambaran cacingnya adalah sebagai berikut ya teman-teman, bisa menyimaknya satu persatu kalau melihat gambar cacing. Jadi teman-teman langsung melihat ini gambar yang pertama Ascaris, yang kedua Trichuris, yang ketiga Strongyloides cercolaris, yang keempat Necator americanus atau Ankylostoma duodenale, lalu Enterobius vermicularis. Mungkin nanti ada tambahan cacing yang lainnya, misalnya Toxocaracati, Toxocaracanis, Trichinella spiralis. Kita pindah ke soal nomor 5 mengenai peran analitik plebotomi ya. Pertanyaannya, karena ini terkait dengan gambar Tourniquet,
Lama pemasangan torniket pada lengan pasien idealnya saat plebotomi adalah titik-titik. Ini mungkin bisa keluar soalnya teman-teman karena biasanya yang namanya baru diangkat sebagai P3K itu diarahkan ke arah yang lebih kuat adalah praanalitik. Jadi teman-teman ingat ya, praanalitik diperkuat untuk teman-teman menjawab soal-soal P3K. Nah, yang A 30 detik, yang B tidak boleh dari 1 menit atau 2 menit. Kemudian maksimal 3 menit, yang D boleh 5 menit, yang E sesegera mungkin dilepas. Ini jawabannya mirip-mirip semua. Misalnya 30 detik, oke. Tidak boleh dari 1 menit, oke. Maksimal 3 menit, oke. Sesegera mungkin, oke. Mungkin yang 5 menit yang tidak masuk. Tapi mana yang paling terbaik? Nah, untuk di sini opsi jawaban yang paling terbaik adalah yang B. Tidak boleh dari 1 menit atau maksimal dari 2 menit. Mengapa demikian? Karena ini dalam pelatihan plebotomi yang bahan materi dari Becton Dickinson bahwa mengatakan tidak boleh lebih dari 1 menit. Karena pemasangan tourniquet ini berpengaruh ya teman-teman dengan statis pembuluh darah. Pemasangan tourniquet untuk meningkatkan tekanan pena. Jadi pena meningkat sehingga muncullah si pena tadi ke permukaan untuk melihat mempermudah pengambilan darah. Pemasangan tourniquet jangan lebih dari 1 menit karena bisa mengubah hasil tes, katanya alasannya di sini. Karena hemokonsentrasi terbendung yang lama darah. Jangan pasang tourniquet pada luka terbuka, jangan pasang tourniquet pada lengan baru saja di mastektomi. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Masih di peranalitik plebotomi, teman-teman harus memperkuatnya di sini. Urutan penggunaan tabung vakum pada plebotomi yang benar adalah titik-titik. Yang A, ungu, kuning, biru, abu-abu, hijau. Kultur biru, kuning, hijau, ungu, abu-abu. Kultur ungu, hijau, biru, abu-abu, merah. Biru, hitam, ungu, merah, kuning, hijau. Hijau, biru, ungu, abu-abu, kuning, merah. Ini adalah kalau melihat opsi-opsi jawabannya ini kita malah pening melihat ya, sebenarnya membacanya pening. Tapi untuk jawabannya teman-teman di sini sudah saya siapkan, yaitu yang B. Dahulukan ambil darah penampungannya untuk kultur. Untuk sterilisasi diutamakan adalah yang kultur duluan. Lalu yang nomor 2 warna biru, tabung berisi natrium sitrat 3,2% untuk hemostasis. Yang ketiga berisi SST gel clot aktivator untuk kimia atau untuk pemeriksaan yang lain-lainnya dalam kimia klinik. Lalu yang hijau di sini berisi heparin. Ini untuk elektrolit mungkin atau untuk gas darah. Lalu warna ungu. Nah, ini warna ungu untuk darah rutin ya, hematologi. Dan yang terakhir adalah abu-abu. Ini adalah untuk glukosa. Jadi glukosa di sini berisi NAF. Jadi ini urutannya yang tepat dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih nyamannya kita bisa melihat di sini. Dari warna-warninya lebih nyaman karena lebih matching. Nah, pastinya botol kultur ini kalau pengambilan samplingnya bersamaan, tapi kalau biasanya mungkin saja terpisah. Jadi pasien diambil oleh laboratorium patologi klinik, mungkin nanti atau mungkin sebelumnya setelah dilakukan pengambilan oleh lab mikrobiologi klinik. Jadi di sini mungkin entitasnya berbeda ya. Jadi kultur ini bila langsung pengambilannya secara kolektif di pena. Nah, itu saja mengenai urutan plebotomi. Semoga teman-teman menghafalnya mulai sekarang ya. Karena ini teman-teman bisa mengkonfirmasinya nanti di CLSI mengenai urutan tabung yang digunakan. Saya ngambilnya dari sana dan dari pelatihan plebotomi Becton Dickinson. Nah, kita pindah lanjut lagi ke soal nomor 7, hematologi rutin.
Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung eritrosit metode kamar hitung. Maka larutan pengencer yang diperlukan adalah ini mengingat kembali teman-teman di hematologi awal-awal belajar. Larutan truk, amonium oksalat 1%, Gower, Risaker, dan Van Hawarden. Tiba-tiba teman-teman bingung, mana hayem? Tidak ada hayem di sini. Nah, ini hal yang menjadi menambah pengetahuan teman-teman. Gambarnya hayem tapi di situ tidak ada hayem. Ini sengaja saya buat soalnya supaya menambah pengetahuan teman-teman, wawasan lebih luas. Ternyata memang untuk larutan hitung eritrosit tidak hanya hayem, yaitu larutan yang dipilih di sini adalah Gower. Mengapa memilih Gower? Karena di sini kita lihat analisa satu-satu. Kalau truk itu jelas untuk leukosit. Kalau amonium oksalat 1% itu trombosit, Gower untuk eritrosit, Risaker trombosit, dan Van Hawarden untuk trombosit. Jadi jelas di sini ya kelima-limanya memiliki spesifikasi penghitungan yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya kemungkinan penggunaan Risaker untuk hitung eritrosit juga bisa karena eritrosit tidak hancur. Nah, berikut ini larutan-larutan pengencer untuk hitung eritrosit, yaitu hayem, toison, formal sitrat daci, kemudian Gower. Nah, saat ini ada konsensus mengatakan bahwa karena hayem itu mengandung merkuri dan komposisinya itu lebih banyak isinya, senyawanya NaCl, natrium sulfat, kemudian Hg sulfat, dan tambahan lain, sehingga itu tidak praktis. Lalu digunakan saat ini yang paling terbaik adalah formal sitrat karena mengandung formalin dan sitrat saja. Dan itu diusulkan sejak dahulu oleh Daci. Sehingga larutan Daci ini sekarang lebih populer ya, digunakan di unit pelayanan kecil ya, di puskesmas mungkin, atau di praktek-praktek saat ini digunakan ini di laboratorium klinik atau praktik di mahasiswa. Nah, sementara larutan pengencer trombosit itu ada Risaker, amonium oksalat 1%, kemudian Vonio, Van Hawarden, dan plasma sitrat. Dari 5 ini, Risaker ini dia hanya menghancurkan leukosit. Eritrosit tidak, kemudian trombosit berwarna biru bersama eritrosit. Amonium oksalat dia menghancurkan perlahan-lahan eritrosit dan leukosit, sisanya trombosit saja. Sementara Vonio ini menggunakan ujung jari dengan dibubui MgSO4 secara tidak langsung membuat hapusan darah per eritrosit yang dihitung. Untuk Van Hawarden ini adalah berisi larutannya adalah urea dan berisi NaCl dan tambahan lain. Ini mirip dengan amonium oksalat, eritrosit hancur, trombosit hancur, sisa trombosit eritrosit hancur, leukosit hancur, sisa trombosit maksudnya. Sementara plasma sitrat ini tidak langsung menggunakan plasma. Jadi nanti darah dibiarkan mengendap, setelah mengendap pipet plasmanya lalu diencerkan dengan larutan natrium sitrat 3,8%. Dihitung secara tidak langsung lalu dihitung hematokritnya, maka bisa dihitung jumlah trombosit. Kita pindah lanjut ke COVID-19 soal nomor 8. Ini mengingatkan memori beberapa tahun yang lalu. Spesimen yang digunakan untuk deteksi adanya antigen COVID-19 pada pasien terinfeksi adalah yang A swab tenggorokan, yang B darah, C serum, D plasma, D urin. Nah, berdasarkan gambar saja mungkin teman-teman bisa melihat di situ gambar swab. Jadi untuk jawabannya adalah swab tenggorokan adalah jawaban untuk spesimen dari COVID-19 untuk uji antigen. Makanya disingkat menjadi swab antigen. Jadi swab untuk mendeteksi antigen COVID-19. Nah, COVID-19 ini untuk antigen itu terbagi untuk mendeteksi sisa-sisa virus tadi berkembang berupa protein yang dideteksi. Sementara apabila swab tadi dilanjutkan yang spesifik ke PCR. PCR ini RNA-nya yang dideteksi ya dari COVID-19.
Mengapa RNA? Karena virus COVID-19 itulah virus RNA bukan virus DNA. Jadi RNA-nya nanti diubah menjadi untayan DNA, lalu di dalam alat PCR dia dilakukan proses ada siklus berulang-ulang, dan maka akan terjadi hal yang pemanjangan kemudian segala lain-lain dengan ditambah primer. Nah, di sini terlihat nanti siklus berulang-ulang dengan melihat CT-nya. Jadi CT-nya di bawah nanti 36-an ya. Itu yang positif, sementara yang negatif di atas. Nah, terkait dengan pengambilan spesimen swab tadi, ini kita mengingat-ingat kembali. Swabnya harus menggunakan plastik ya, aplikator sticknya, nilon, dacron, rayon tip. Untuk nasofaring, orofaring pendek, nasofaring yang panjang. Hindari penggunaan material organik. Jadi di sini organik ini karena sama-sama terbuat dari organik, mungkin berpengaruh terhadap hasil pengukuran PCR. Jadi kualitas swab mempengaruhi ya. Lalu lanjut lagi untuk prosedurnya. Di sini pastinya teman-teman harus menggunakan APD ya dahulu, kemudian apus nasofaring, apus orofaring bisa teman-teman lakukan setelah menggunakan APD. Kita pindah ke selanjutnya, soal nomor 9 ke TB paru. Pasien yang kesulitan mengeluarkan dahaknya, maka saran dengan pemberian titik-titik pada malam hari. Ini biasanya dilakukan mungkin oleh pihak puskesmas melalui mungkin dokter atau perawat, pemberian yang A, gliseril guaikolat, paracetamol, asam mefenamat, minum air dingin, minum teh hangat. Nah, ini adalah jawabannya yang cocok dan ini dilakukan oleh dokter atau perawat, yaitu pemberian gliseril guaikolat 200 mg. Ini teman-teman jawabannya ini ya, jangan pilih paracetamol, asam mefenamat, minum air dingin, apalagi air teh hangat. Ini adalah gliseril guaikolat, ini adalah pengencer dahak pereda batuk. Jadi nanti dahaknya yang kental maka diencerkan oleh gliseril guaikolat atau GG, obat batuk GG, sehingga lebih mudah mengeluarkan dahak. Anjuran untuk kesulitan mengeluarkan dahak ada beberapa hal di sini. Kalau nanti soalnya keluar dengan pola yang lain. Anjuran di sini adalah dengan dianjurkan olahraga ringan lalu tarik napas. Jadi olahraga ringan dulu mungkin berlari kecil, ya kan? Tarik napas dalam-dalam, kemudian bila terasa mau batuk, napas ditahan selama mungkin lalu dibatukan. Ditahan, rasa gatal, batukan, maka keluarlah dahak tadi. Malam hari sebelum tidur dianjurkan banyak minum air hangat ya di sini. Jadi di sini mungkin ada masuk hubungannya dengan air teh hangat, tapi tidak dikatakan air teh. Anjurkan menelan 1 tablet gliseril guaikolat 200 mg sebelum tidur. Ini pengencer dahak, obat batuk GG. Pengeluaran dahak dengan mendekatkan pada pot sputum itu akan lebih bagus karena mencegah dahaknya terlempar atau keluar, akan menyebabkan kontaminasi di area tempat pengambilan spesimen dahak. Nah, lanjut lagi kita pindah ke masih di TB paru nomor 10. Pasien yang terdiagnosis TB paru ya kan positif, maka akan mendapatkan pengobatan. Misalnya hasil TCM positif atau hasil dari slide menggunakan mikroskopik positif. Nah, pengobatan diberi obat oleh pihak dokter atau perawat, bawa pulang. Siapa yang menjaganya, siapa yang menjadi pengingat minum obat. Nah, setelah berjalan pengobatan tadi dilakukan follow up. Follow up ini evaluasi hasil pengobatan. Maka follow up ini dilakukan pada bulan keberapa? Pertanyaannya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-9. Nah, jadi teman-teman harus menguasai juga materi ini. Kalau teman-teman yang bekerja di puskesmas sudah pasti, atau teman-teman yang pegang program TB paru di rumah sakit juga pasti. Tapi bila teman-teman tidak pegang maka akan mungkin kebingungan. Nah, jawabannya di sini adalah bulan kedua setelah pengobatan. Biasanya tuliskan di ujung keterangannya FU2 atau FU bulan kedua. Maksudnya follow up bulan kedua.
Jadi di follow up ini sebenarnya ada tahapan pengobatan yang mana pengobatannya ini adalah tahap intensif. Jadi follow up pengobatannya intensif dengan membom ya, mungkin istilahnya itu. Dosisnya tinggi di bulan 1, bulan 2. Tujuannya untuk menginaktifkan si bakteri BTA-nya tadi. Lalu setelah 2 bulan tepat, maka diperiksa kembali dahak untuk melihat adanya BTA atau tidak. Kalau BTA-nya masih ada, mungkin saja tetap tambahan, lanjutkan yang awal tadi, intensif, atau diberi sisipan. Apabila hasil mikroskopiknya tidak ada lagi BTA, berarti BTA-nya mungkin tinggal dimusnahkan saja atau dihabiskan ya. Setelah itu, jadi dosisnya mungkin diturunkan setelah bulan ketiga. Nah, pemeriksaan menggunakan dahak ini dibuat sediaan oles dan diwarnai dengan Ziehl-Neelsen ini bila pada saat follow up ya. Lalu pasien pemeriksaan ulang pada akhir pengobatan AP. Jadi pasien dengan spesimen dahaknya kembali untuk memastikan kesembuhan. Jadi di sini untuk mikroskopik dilakukan bulan kedua dan bulan ke-6. Follow up bulan kedua, bulan ke-6 adalah akhir pengobatan atau AP. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, mengapa menggunakan slide Ziehl-Neelsen tidak menggunakan TCM bagi pengguna TCM. Nah, TCM ini deteksinya berdasarkan deteksi dari DNA-nya ya, DNA dari Mycobacterium tuberculosis secara molekuler. Bakteri yang terkena obat, maka bakterinya mati dan hancur. Tapi mungkin bahan-bahan DNA-nya masih mungkin ada. Sehingga maka di bulan kedua risikonya adalah positif palsu. Positif palsu ya. Tapi apabila menggunakan slide, maka itu kita melihat adalah wujud BTA-nya masih ada atau tidak. Nah, ini pentingnya di situ perbedaannya. Mungkin saja masih positif di bulan ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam bila menggunakan TCM. Sehingga TCM dibatasi hanya untuk diagnosis awal saja, penemuan kasus. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai materi kita secara panjang lebar saya jelaskan sedikit ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.